Setiap hari, kita diserbu berita buruk, komentar orang, deadline, ekspektasi, dan tanpa sadar, kita stres sendiri. Tapi gimana kalau sebenarnya hidup bisa lebih sederhana? Kalau kita tahu mana yang bisa kita kontrol dan mana yang enggak. Itulah inti dari filosofi teras. Selamat datang di Akar Literasi, tempat di mana setiap halaman buku bisa mengubah cara kamu melihat dunia. Pernah nggak sih kamu merasa overwhelmed, gampang kesal sama hal kecil, atau sulit banget untuk bahagia, padahal semuanya terlihat baik-baik aja? Nah, disinilah kita mulai menyentuh akar dari apa yang disebut ketenangan batin. Buku filosofi teras ini datang dengan tawaran yang unik. Sebuah cara berpikir kuno dari zaman Romawi, yang ternyata masih relevan banget di tengah hidup modern yang serba cepat dan seringkali melelahkan ini. Henry Manampiring, penulis buku ini, menemukan stoicisme alias filosofi teras saat dia lagi berada dalam titik rendah dalam hidupnya. Bukan karena masalah besar yang kelihatan dramatis, tapi karena tekanan batin yang diam-diam menggerogoti, overthinking, kekhawatiran, cemas soal masa depan. Di situ dia kenalan sama stoikisme. Dan ternyata filosofi ini bukan sekadar bacaan kuno, tapi panduan hidup yang bisa sangat aplikatif. Filosofi teras sendiri diambil dari kata stoa, tempat ngumpul para filsuf stoik di zaman Yunani dan Romawi. Tapi tenang, kamu nggak harus jadi ahli filsafat buat paham. Inti stoik itu sebenarnya sederhana. Belajar membedakan apa yang bisa kamu kontrol dan apa yang enggak. Terus fokus ke yang bisa kamu kontrol dan lepaskan yang enggak. Simple? Iya. Tapi powerful banget kalau benar-benar dipraktikkan. Salah satu konsep paling dasar dalam stoikisme adalah soal dikotomi kendali, dan ini juga yang jadi fondasi utama filosofi teras. Menurut para filsuf stoik seperti Epictetus dan Marcus Aurelius, hidup ini bisa dibagi ke dalam dua kategori. Hal-hal yang bisa kita kendalikan dan hal-hal yang enggak bisa kita kendalikan. Hal yang bisa kita kendalikan, pikiran kita sendiri, respon kita terhadap situasi, nilai-nilai yang kita pegang, dan tindakan yang kita ambil. Sementara hal-hal yang nggak bisa kita kontrol itu justru lebih banyak. Cuaca, opini orang, hasil ujian, bahkan keberuntungan sekalipun. Nah, seringkali kita justru terjebak di hal yang nggak bisa dikontrol itu. Kita overthinking soal masa depan, insecure karena omongan orang, atau kecewa karena ekspektasi yang nggak sesuai kenyataan. Di sini, Stoik memberi solusi yang sangat elegan. Kenapa kita nggak fokus aja ke apa yang bisa kita atur? Ini bukan tentang pasrah, tapi soal efisiensi emosi. Dengan mulai mengubah cara kita berpikir, kita juga mengubah cara kita merespon dunia. Dan itu, menurut Stoik, adalah kunci kebahagiaan sejati. Karena kita berhenti menggantungkan kedamaian batin pada faktor eksternal yang nggak bisa kita kontrol. Salah satu kekuatan utama dari stoicisme adalah kemampuannya membimbing kita untuk tidak reaktif. Dalam buku ini, Henry menjelaskan kalau kita sering salah kaprah. Kita pikir emosi itu datang karena orang lain atau kejadian di luar diri kita. Padahal, Stoik bilang, emosi negatif muncul karena penilaian kita sendiri terhadap kejadian itu. Misalnya, ketika seseorang ngomong kasar ke kita, refleks pertama kita mungkin marah. Tapi sebenarnya, kemarahan itu bukan karena kata-kata orang itu, melainkan karena kita memberi makna bahwa kata-kata itu menghina atau merendahkan kita. Kalau kita ubah maknanya, anggap itu hanya omongan dari orang yang sedang tidak bahagia atau sedang kesal, maka reaksi kita juga bisa berubah. Di sini,
kita belajar untuk mempunyai jarak antara stimulus dan respon. Stoik mengajak kita untuk tidak jadi budak emosi. Kita boleh sedih, kita boleh kecewa, tapi jangan sampai kita dikuasai. Bayangkan kalau setiap keputusan kita dibuat dalam keadaan meledak-ledak. Bukankah itu sering bikin kita menyesal? Nah, Stoik hadir buat bikin kita punya kontrol lebih atas pikiran dan tindakan kita sendiri. Banyak dari kita hidup berdasarkan apa yang kita rasakan. Lagi semangat, kita produktif. Lagi males, kita rebahan seharian. Lagi sedih, kita berhenti berusaha. Tapi, kata Stoik, dan juga dijelaskan dengan baik di buku Filosofi Teras, hidup yang ideal adalah hidup berdasarkan prinsip, bukan mood. Ini bukan berarti kita jadi robot tanpa perasaan, tapi lebih ke kita perlu punya nilai dan prinsip yang jadi kompas dalam setiap langkah kita. Misalnya, kejujuran, kerja keras, kesederhanaan, atau tanggung jawab. Ketika kita punya nilai dasar yang kuat, kita nggak gampang terombang-ambing. Lagi bad mood, tetap kerja. Lagi kecewa, tetap jaga integritas. Marcus Aurelius, salah satu tokoh Stoik paling terkenal, pernah bilang bahwa kita harus bangun dan tetap melakukan tugas kita sebagai manusia. Sama seperti lebah yang gak butuh motivasi untuk terbang dan membuat madu. Nah, hidup seperti ini, meski awalnya gak nyaman, ternyata membawa rasa tenang yang lebih dalam. Karena kita hidup sesuai arah, bukan hanya sesuai angin. Kita hidup di zaman yang penuh distraksi dan tekanan. Media sosial bikin kita selalu membandingkan hidup kita dengan orang lain. Notifikasi di ponsel membuat kita sulit fokus. Dan ekspektasi dari sekitar, entah itu dari keluarga, pekerjaan, atau bahkan standar yang kita buat sendiri, bisa bikin kita terus merasa kurang. Di tengah semua ini, stoicisme hadir seperti pelampung yang bisa menyelamatkan kita dari tenggelam dalam kekacauan batin. Henry Manampiring dengan sangat lugas menjelaskan betapa kita ini hidup di dunia yang berbeda dengan para filsuf Stoik dulu. Tapi masalahnya, nggak jauh beda. Zaman boleh berubah, tapi sifat manusia tetap sama. Suka overthinking, takut gagal, haus validasi. Filosofi Teras memberi kita lensa baru untuk melihat hidup modern. Dengan kesadaran bahwa bukan dunia yang bikin kita stres, tapi cara kita meresponnya. Misalnya, ketika kita ditolak saat melamar kerja, apa respons kita? Sebagian besar dari kita langsung berpikir, aku nggak cukup bagus. Atau mungkin aku nggak akan pernah berhasil. Padahal, Stoik bilang, hasil itu di luar kendali. Yang bisa kita kontrol, hanya usaha. Dan selama kita sudah berusaha maksimal, maka sisanya bukan tanggung jawab kita lagi. Mindset seperti ini sangat menenangkan. Bukan berarti kita pasrah, tapi kita jadi lebih bijak dalam menilai situasi. Stoikisme membantu kita untuk tetap waras di tengah dunia yang penuh tekanan. Ia mengingatkan bahwa kita tidak harus mengikuti standar orang lain, tidak harus membuktikan apa-apa ke siapapun. Yang penting, kita hidup selaras dengan nilai-nilai yang kita percaya. Dan itulah bentuk kebebasan yang paling sejati. Satu hal yang menarik dari stoikisme adalah, dia bukan cuma teori, bukan sekadar konsep yang kamu baca lalu dilupakan. Stoikisme itu harus dilatih, dibiasakan, dimasukkan ke rutinitas sehari-hari. Nah, di buku Filosofi Teras, Henry Manampiring membagikan berbagai praktik kecil yang bisa kita lakukan untuk mulai hidup seperti seorang stoik. Pertama, ada yang namanya premeditatio malorum. Ini bukan mantra, tapi latihan membayangkan kemungkinan terburuk. Misalnya, sebelum kamu presentasi penting, kamu membayangkan, gimana kalau laptopku mati? Gimana kalau audiensnya nggak tertarik? Tapi bukannya bikin cemas, latihan ini justru bikin kita lebih siap mental. Kita jadi nggak kaget kalau hal buruk beneran terjadi, dan lebih tenang menghadapinya. Lalu ada juga latihan diri dari ekspektasi. Dalam sehari, coba sadari berapa kali kamu berharap orang lain berlaku sesuai keinginanmu. Kita marah karena orang nyalip di jalan. Kita kecewa karena teman
nggak bales chat. Kita sedih karena pasangan nggak peka. Nah, semua itu bisa dikurangi kalau kita sadar ekspektasi kita itu nggak selalu realistis. Orang lain punya kehendak bebas, dan nggak semua hal harus sesuai dengan skenario kita. Praktik lainnya, menulis jurnal malam hari, evaluasi. Hari ini, kita berhasil nggak fokus ke hal yang bisa dikontrol? Apa ada momen kita reaktif? Apa kita bersyukur? Aktivitas reflektif ini bikin kita tumbuh secara bertahap, seperti otot. Pikiran stoik juga perlu dilatih secara konsisten. Lama-lama, ketenangan batin itu bukan lagi sesuatu yang dicari, tapi jadi bagian dari diri kita sendiri. Kalau kita pikir-pikir, hidup seringkali rumit, bukan karena masalahnya terlalu besar, tapi karena cara kita memandangnya yang terlalu berlebihan. Buku Filosofi Teras membantu kita mengurai benang kusut itu. Dengan stoikisme, kita belajar untuk menyederhanakan, membedakan mana yang penting dan mana yang cuma gangguan, mana yang bisa kita ubah dan mana yang harus kita terima. Henry nggak datang dari dunia filsafat. Dia orang biasa, seperti kita, yang berjuang menghadapi tekanan hidup. Itu sebabnya bahasanya terasa dekat dan contoh-contohnya relatable. Kita jadi tahu bahwa filosofi hidup bukan cuma milik para pemikir zaman dulu, tapi juga bisa menjadi alat praktis bagi siapa saja yang ingin lebih damai menjalani hidup. Setelah membaca dan memahami filosofi Teras, kamu nggak akan serta-merta berubah jadi manusia super zen, tapi kamu akan mulai sadar ketika pikiranmu mulai kemana-mana. Kamu akan lebih reflektif, lebih tenang, dan gak gampang hanyut oleh emosi. Hidupmu mungkin tetap penuh tantangan, tapi kamu punya alat untuk menghadapinya, dan itulah kunci stoikisme. Bukan untuk menghilangkan masalah, tapi membentuk kita jadi pribadi yang lebih kuat dan bijaksana dalam menghadapinya. Di dunia yang semakin ribut, menjadi tenang adalah bentuk pemberontakan paling elegan, dan filosofi Teras bisa jadi langkah awal menuju kedamaian itu. Nah, kalau kamu nonton sampai sini, berarti kamu benar-benar penasaran dan peduli dengan hidupmu sendiri. Dan itu langkah pertama yang penting banget. Filosofi Teras bukan sekedar teori keren yang ditulis di atas kertas, tapi alat praktis yang bisa kamu bawa kemana-mana, bahkan ketika dunia sedang kacau sekalipun. Kalau kamu ngerasa isi video ini relate sama hidupmu, atau kamu punya temen yang lagi butuh pencerahan, share video ini ke mereka. Karena siapa tahu, satu video bisa jadi titik balik buat seseorang. Dan kalau kamu suka bahasan kayak gini, tentang buku-buku yang bisa bikin cara pikir kita berubah, lebih jernih, lebih dewasa, klik tombol subscribe, nyalain notifikasinya, dan bantu channel ini tumbuh. Setiap minggu, kita akan gali buku-buku keren yang bukan cuma enak dibaca, tapi juga ngaruh ke cara kita menjalani hidup. Karena di akar literasi, kita percaya, hidup bisa berubah. Mulai dari satu bab, satu halaman, satu kalimat. Sampai ketemu di video berikutnya.